Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan Siap PKM 2023 Genotip, Get to Know Student Creativity Program dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Raudatul Jannah sebagai Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, dokumentasi pertama. Yang keenam, pembacaan CV moderator. Yang ketujuh, pembacaan CV pemateri. Yang kedelapan, penyampaian materi. Yang kesembilan, sesi tanya jawab. Yang ke-10, pemberian hadiah kepada 2 penanya terbaik. Yang ke-11, pemberian sertifikat dan souvenir kepada pemateri dan moderator. Yang ke-12, dokumentasi kedua. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama adalah kata sambutan dari Ketua Panitia Kak Tiffany Antonia. Kepada Kak Tiffany kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Isnindar SSI MSc APT selaku Wakil Dekan 3 FK Untan. Yang saya hormati Bapak Fajar Nugraha S-Farm MSc APT selaku dosen pembimbing Mirsa FK Untan. Yang saya hormati Saudara Nopan Hiskia Liberman selaku Ketua BEM FK Untan. Yang saya hormati Saudari Margareta Rafika selaku Ketua UKM Mirsa FK Untan. Yang saya hormati Kakak Abang, perwakilan UKM dan HMJ, serta peserta sekalian yang berbahagia.
Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk berkat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan yang sehat. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari semua pihak sehingga kegiatan Siap PKM 2023 ini dapat terlaksana dengan baik. Siap PKM 2023 merupakan program kerja insidental dari Departemen Kajian Ilmiah dan Penelitian Mirsa FK Untan. Siap PKM hadir untuk memfasilitasi mahasiswa FK Untan agar dapat mengenal dan memantapkan diri dalam persiapannya menuju program kreativitas mahasiswa tahun 2023. Pada tahun ini kami mengusung tema Genotip or Get to Know Student Creativity Program. Genotip berfokus pada pengenalan PKM dan PKM Riset Eksakta atau yang biasa kita kenal dengan PKM RE yang digandrungi oleh mayoritas peserta PKM dari FK Untan. Genotip ini diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi adik-adik mahasiswa baru angkatan 2022 untuk mengenal dunia PKM dan juga pemantapan materi bagi kakak abang dan teman-teman yang sedang mengerjakan proposal PKM. Semoga dengan penyampaian materi nanti teman-teman dapat memetik ilmu sehingga menjadi buah yang ranum dan manis di kemudian hari. Akhir kata, selamat menikmati 2 jam ke depan bersama Siap PKM 2023. Selamat pagi dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Tiffany atas kata sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Mirsa, Kak Margareta Rafika. Kepada Kak Margareta Rafika, kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung, yaitu Ibu Dr. Isnindar SSC MSc APT. Yang terhormat dosen pembimbing Mirsa, yaitu Bapak APT Fajar Nugraha SPM MSc APT. Yang terhormat Saudara Novan Hizkia Liberman selaku Gubernur Mahasiswa, dan Ketua HMJ dan UKM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Tiffany Antonia karena sudah menghandle kegiatan kita pada hari ini, mempersiapkan kegiatan Siap PKM pada hari ini yang benar-benar persiapannya sangat-sangat singkat. Kepada teman-teman panitia semuanya bidang KIP yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Selamat datang teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada hari ini, terutama teman-teman maba. Saya harap di kegiatan pada hari ini kalian tidak hanya sekedar mengikuti karena ini adalah kegiatan yang bisa dibilang wajib maba, tapi kalian bisa memetik apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh pemateri kita pada hari ini. Sehingga saya harap tentu saat ini kita sudah dibuka nih untuk pengajuan proposal PKM. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar mengikuti sampai hari ini saja, tapi teman-teman sudah bisa nih, sudah ada gambaran bagaimana mempersiapkan diri untuk mengikuti PKM tahun ini. Dan harapan saya ke depannya, teman-teman, di Siap PKM tahun depan, kita tidak lagi yang namanya mendengarkan sosialisasi, tetapi kita sudah terjun langsung, sudah dibimbing, sudah ada mentoring. Jadi benar-benar yang namanya Siap PKM adalah kita siap untuk mengikuti PKM, siap untuk mengajukan proposal kita. Apapun hasilnya, kita sudah mencoba, dan harapan saya teman-teman setelah mengikuti ini, rasa kreativitasnya itu semakin tinggi, dan tentunya apapun kebingungan kalian terhadap PKM, pertanyaan-pertanyaan kalian semoga bisa terjawab di kegiatan kita hari ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, selamat pagi, selamat mengikuti. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Vika untuk kata sambutannya yang luar biasa. Sambutan selanjutnya dari Ketua BEM FK Untan, Bang Novan Hizkia Liberman. Kepada Bang Novan, kami persilahkan.
Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Dr. Isnindar MSc-APT. Yang saya hormati juga di sini ada pemateri yang luar biasa Bapak Andi Farurozi, dan juga kepada Ketua Umum MIRSA FK Untan Saudari Margarita Rafika, dan juga Ketua Panitia SIAP-PKM pada hari ini yaitu Saudari Tiffany, dan juga kepada seluruh peserta SIAP-PKM 2023 yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ya tentang SIAP-PKM. Yang jelas ini bukan lebih sosialisasi dari kata Ketua Umum bilang, ini lebih ke langsung terjun ke lapangan, ya benar. Jadi di sini kita mempelajari dulu sebelum turun ke lapangan, terutama untuk anak 2022 karena kita PKM ini udah mulai berjalan ya teman-teman. Jadi banyak sekali contoh-contoh anak-anak yang ikut PKM dan terutama dari Fakultas Kedokteran itu alhamdulillah lolos timnas. Jadi dari sinilah bibit-bibit kita dimulai. Teman-teman di sini dari angkatan 2022 disiapkan untuk menjadi mahasiswa yang juga siap untuk mengikuti PKM. Jadi sesuai dengan judulnya ya, siap PKM, artinya kita siap mengikuti pengembangan kreativitas mahasiswa begitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini enggak tahu harus ngapain, kayak saya jujur ya dari awal masuk kuliah itu enggak tahu apa itu PKM. Jadi anak-anak di sini beruntung. Sebenarnya mengikuti kegiatan MIRSA itu kalau saya dulu itu hanya sekedar mengikuti, sekedar membuat proposal. Saya enggak tahu tujuannya kemana. Ternyata setelah diarahkan tujuannya itu adalah mengikuti kegiatan dalam tingkatnya nasional, tarafnya nasional gitu. Karena tarafnya itu tinggi, berarti kan bergengsi ya teman-teman di sini. Kalau misalnya lulus itu namakannya itu udah pasti bagus sekali gitu. Jadi teman-teman dimohon semangatnya untuk mengikuti SIAP-PKM ini karena tujuannya baik, hasilnya juga baik karena input yang baik menghasilkan output yang juga baik. Nah, teman-teman di sini untuk anak 2022 yang baru juga masuk di semester 2, harapannya bisa mengikuti kegiatannya dengan baik dan mengambil materi sebanyak-banyaknya dari pemateri yang luar biasa karena Pak Andi ini merupakan dosen pembimbing PKM ya di Fakultas Kedokteran. Jadi teman-teman ayo semangat dalam mengambil teori yang diambil dari Bapak karena Bapak ini tahu kiat-kiatnya, bagaimana celah-celahnya untuk bisa lolos proposal pendanaan demikian. Nah, jadi teman-teman ambillah teori sebanyak-banyaknya supaya nanti hasilnya dapat diambil dengan baik gitu. Dan juga harapannya teman-teman di sini dari 2022 bisa lulus juga ke tingkat nasional gitu. Karena kalau udah tingkat nasional menurut saya udah sangat bergengsi sih nama saya gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Bang Nopan untuk kata sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari dosen pembimbing kepada Pak Fajar Nugraha, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Isnindar selaku Wakil Dekan 3 Bidang Mahasiswa dan Alumni ya. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada Pak Andi Farurozi selaku narasumber kita pada hari ini. Kemudian pada Ketua BEM, Ketua Himpunan Mahasiswa (SUFK), kemudian ada perwakilan dari Ketua UKM, kemudian khususnya dari UKM MIRSA ya, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini, khususnya panitia yang sudah bekerja keras ya untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Baik, selamat bergabung, terutama kami ucapkan kepada seluruh peserta kegiatan. Alhamdulillah pada hari ini cukup banyak ya peserta yang antusias ya, sangat tinggi antusiasnya saya rasa, sampai 170 peserta ya. Mudah-mudahan semangat ini akan terus ya ditingkatkan, khususnya nanti semangat untuk berpartisipasi dalam membuat proposal, mengikuti kegiatan PKM. Oke, baik, sedikit pengantar dari saya ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Tugas seorang mahasiswa itu ya, untuk mencapai lulusan yang berkompeten, itu minimal harus memiliki 4 skill ya, 4
4 skill yang perlu teman-teman ketahui semua ya. Skill of knowledge, skill of management, skill of communication, dan terakhir skill of thinking. Ya, skill of thinking, kemampuan berpikir kritis. Ya. Nah, salah satu implementasi ya, dalam meningkatkan mengasah ya, skill of thinking ya, yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Ya, kegiatan ilmiah. Salah satunya adalah PKM ini. Ya. Saya sangat support, sangat menilai positif sekali kegiatan ini ya. Ya, inilah cikal bakal mulanya nanti akan muncul ya para peneliti, para mahasiswa-mahasiswa yang tadi saya katakan memiliki skill of thinking yang baik ya, yang dimana yang sekarang terkenal dengan istilah HOTS ya, high order thinking skill ya, HOTS. Nah, di PKM ini mungkin tidak kalian rasakan di awal-awal, tapi nanti ketika sudah mulai menyusun proposal, mulai mengikuti alur pendanaan, alur seleksi dan sebagainya, disitulah kita akan belajar berbagai macam hal, termasuk tadi yang saya katakan belajar untuk berpikir kritis, ya itu. Nah harapan saya nanti dalam mengikuti acara ini ya, tolong diambil ilmu sebanyak-banyaknya, terutama dari pemateri kita yang hebat ya, eh, dosen kita Bapak Andi Fahrul Rozi, MSc Apoteker. Kemarin tahun lalu, alhamdulillah ya mewakili farmasi, mewakili Untan, lulus PIMNAS di Universitas Muhammadiyah Malang ya, di Malang sana, Jawa Timur. Dan farmasi ini kita ketahui seringkali sudah menjadi tradisi gitu ya. Farmasi Untan ini seringkali menjadi tradisi lolos PIMNAS dari zaman dulu, sudah dari zaman Bu Inara, kemudian ada zaman Bu Rafika ya, dan kemarin terakhir dari Pak Andi ya, Pak Andi ya. Nah nanti tepat sekali bahwa pemateri kita hari ini adalah pembimbing yang luar biasa, tadi saya katakan pembimbing sampai tembus PIMNAS. Nanti kiat-kiatnya bagaimana? Silahkan teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi sekalian, curi ilmunya ya. Silahkan diambil kiatnya, tanyakan nanti selama materi bagaimana kiat untuk tembus lolos pendanaan sampai lolos PIMNAS ini ya. Nah, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh panitia ya dan seluruh pihak yang turut mensukseskan acara ini. Ya, mudah-mudahan lancar, terus semangat ya. Bawa nama harum FK Untan, bawa nama harum seluruh Civitas Akademika Universitas Tanjung Pura. Ya. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3, Bu Isnindar MSc APT, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bu Isnindar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Yang saya hormati narasumber Pak Andi, yang saya hormati Pak Fajar ya selaku pembimbing kegiatan Mirsa khususnya di siap PKM ini ya. Yang saya hormati Ketua BEM ya, Novan. Yang saya hormati Ketua Umum Mirsa ya, Margareta. Yang saya hormati Ketua Panitia Kegiatan ya, Tiffany. Yang saya hormati MC ya, moderator. Ada sekitar 100
untuk timnas ya skala nasional. Mana kali ini itu memang PKM untuk yang menuju ke timnas itu nasional ya. Kemudian yang ketiga itu ya saya dan timnya saya dan timnya Pak Andi itu masing-masing. Fakultas dari jurusan farmasi saja ya, setidaknya dari jurusan kedokteran maupun keperawatan ini ikut turut berperan serta. Nah, nanti bagaimana Maaf Bu, izin interupsi Bu, suaranya putus-putus. Oh ya, sekarang bagaimana? Masih putus-putus kah? Sinyal di sini kurang bagus. Dek, suara saya Dek. Masih putus-putus Bu. Masih putus-putus ya. Bentar, apa saya keluar dulu ya. Sudah terdengar dengan baik suara saya? Sudah Bu. Sudah? Ya. Nah, jadi harapan saya di sini Pak Fajar ya, Pak Fajar ini saya sangat berharap sekali bagaimana nanti mekanisme kita dalam hal menjaring adik-adik ini ya untuk turut serta dalam kegiatan PKM ini tentunya dengan membuat proposal. Jadi nanti semakin banyak yang mengajukan proposal itu silakan nanti bagaimana mekanismenya kita buat. Kalau bisa nanti kita ketemuan ya Pak Fajar terkait masalah bagaimana mekanismenya ya untuk aturannya. Nah, karena kan nanti ini adik-adik ini kan banyak yang mungkin banyak yang mau tapi kurang paham bagaimana mekanismenya. Nah, itu yang paling utama. Nah, jadi harapan saya di sini dengan adanya MIPSA ini itu bisa mewadahi kegiatan siap PKM ya, terutama untuk ke arah ke timnas nantinya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak-bapak, adik-adik semuanya secara resmi ya, langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Bu Isnindar untuk kata sambutannya. Agar kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Saudara Galih, kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Kepada kawan-kawan semuanya, izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa. Bagi yang non-muslim diharapkan untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman. Pada hari ini, Minggu 19 Februari 2023, di kegiatan ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi PKM dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua bermanfaat kepada kami, memiliki nilai ibadah dan nilai ilmu di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bang Galih yang telah memimpin kita dalam doa. Semoga apa yang akan kita dapatkan hari ini dapat berguna dan menebar kebaikan bagi sesama. Pembacaan doa tadi sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk sesi berikutnya adalah sesi dokumentasi pertama. Untuk kakak, abang, dan teman-teman mungkin boleh untuk mengaktifkan kameranya, dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk mengambil alih. Baik, kepada MC saya. Untuk dokumentasi akan saya ambil alih. Mungkin kepada seluruh peserta dan kakak abang yang hadir bisa on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk dokumentasi pada slide pertama akan saya hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, tahan. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya untuk slide ketiga, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, selanjutnya untuk slide keempat, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada peserta. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada panitia. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan CV moderator. Kepada panitia silahkan untuk share screen.
Baik, moderator kita pada pagi hari ini adalah Bang Albianus Febri Tarung dari Farmasi Angkatan 2019. Pengalaman organisasinya sebagai staf pelayanan masyarakat Pastolik FK Untan dari 2020 sampai sekarang, staf PSDM IKA Dubas Kalbar 2021 hingga sekarang, staf PSDM Himpunan Mahasiswa Farmasi 2020 hingga 2021. Boleh di scroll lagi. Kemudian riwayat pendidikannya di SD Negeri 44 Sungai Akar dari tahun 2007 sampai 2013, SMP Negeri 1 Sekadau Hilir dari tahun 2013 sampai 2016, SMA Negeri 2 Sekadau dari tahun 2016 sampai 2019, dan S1 Farmasi Universitas Tanjung Pura dari tahun 2019 sampai sekarang. Prestasinya ada sebagai juara 3 poster publik TMSC 2021, poster terfavorit poster publik TMSC 2021, dan sebagai pembicara terbaik 2 KDMI Fakultas Kedokteran 2021. Baik, mungkin itu adalah CV moderator kita pada pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu sesi pemateri berikutnya. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar, Bang. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, saya harapkan teman-teman penuh semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini karena akan banyak sekali tips dan trik yang akan dibagikan bagi kita semua agar dapat menjadi salah satu proposal yang bisa didanai oleh kementerian, kemudian bahkan dapat ikut berproses hingga Pekan Ilmiah Nasional. Saya harapkan teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh mengaktifkan kameranya. Kemudian teman-teman yang belum ready di depan kameranya, mungkin boleh kembali dulu ke depan kameranya, karena momen seperti ini hanya terjadi 1 kali setahun, dan teman-teman tahu bahwa batas penerimaan proposal di tingkat Universitas Tanjung Pura itu hanya sampai tanggal 26 Februari ini. Itu artinya masih ada 1 minggu lagi waktu untuk teman-teman untuk berbenah, mencari tim, bahkan mulai menyusun proposal, agar proposal teman-teman dapat direview oleh reviewer hebat dari universitas kita yang sudah berpengalaman dan akan berbagi ilmu bagaimana caranya agar proposal kita bisa didanai dan bisa masuk ke PIMNAS. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membacakan CV pemateri pertama kita pada hari ini. Sebelumnya, halo Pak Andi, apakah sudah ada di room Zoom meeting ini? Sudah. Baik, selamat pagi Pak. Baik teman-teman, saya akan membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Mungkin boleh di-share screen, Panitia? Baik. Pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Andi Faruroji. Beliau merupakan salah satu pembimbing tim PKM asal Fakultas Kedokteran yang berhasil tembus ke PIMNAS pada tahun 2022. Pengalaman beliau adalah sebagai apoteker penanggung jawab di Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura pada tahun 2013 sampai 2020, kemudian Direktur Ikatan Apoteker Indonesia Wilayah Kalimantan Barat sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pengembangan Apoteker dari tahun 2014 sampai 2022, kemudian sebagai salah satu pusat pembina uji kompetensi apoteker Indonesia dari 2019 hingga sekarang. Riwayat pendidikan beliau, di mana beliau memperoleh gelar master pada tahun 2010 hingga 2012 di Fakultas Farmasi, bidang farmasi teknologi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau lulus dari pendidikan profesi apoteker pada tahun 2008 dari Fakultas Farmasi Universitas Islam Indonesia dan lulus jurusan farmasi pada tahun 2006 di universitas yang sama. Dengan kegiatan ilmiah, diantaranya adalah hibah penelitian pemanfaatan kulit jeruk sambal sebagai terapi pelengkap penyakit degeneratif, kemudian sebagai pemanfaatan angkat dan jahe merah sebagai minuman kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Apoteker pada tahun 2012 hingga 2019,
Dan ada beberapa publikasi beliau yang paling terbaru, di antaranya adalah ekstrak air daun simpur terhadap Plasmodium bergehi pada mencit pada tahun 2019, kemudian karakteristik ekstrak etanol buah sitrus ambilcarpa, Citrus aurantifolia, dan Citrus sinensis. Lalu ada penanganan bantuan hidup dasar dan kesehatan keselamatan kerja lingkungan rumah tangga. Dan yang paling terakhir adalah modul ajar pemahaman kimia organik, pengantar sintesis obat, dan kimia obat. Saya persembahkan langsung berikut pemateri kita pada hari ini, Bapak Andi Faruroji. Halo, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak? Sudah siap Pak memberikan materi kepada teman-teman? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Silahkan Pak, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Albi ya. Saya share screen dulu ya. Ya, kelihatan? Sudah Pak? Cukup terdengar suara saya? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bu Isnindar ya selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan, kemudian Pak Fajar sebagai pembimbing Mirsa, UKM Mirsa, dan moderator Albianus. Terima kasih sudah menyempatkannya. Albianus ini salah satu mahasiswa yang mendapat pendanaan untuk tahun 2022 gitu ya. Di sini saya ya sedikit terkejut ya. Kirain hanya ya mungkin pesertanya 60 atau ya paling banyak 80 gitu. Ternyata pesertanya bisa sampai 170 orang gitu ya. Ini hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya hanya sharing saja karena belum tervalidasi gitu ya. Saya pribadi belum tervalidasi apakah layak sebagai pembimbing yang bisa mendampingi sampai PIMNAS gitu ya. Karena baru sekali, tapi alhamdulillah untuk lolos pendanaan sudah cukup sering gitu ya. Cukup sering. Jadi tahu sedikit lah bagaimana untuk meloloskan pendanaan. Tapi yang pengen saya tekankan, lolos pendanaan itu hanya bagian kecil dari program kreativitas mahasiswa. Harapannya sih bisa sampai ini ya, masuk PIMNAS minimal, kemudian juara PIMNAS itu yang cukup signifikan gitu ya. Karena yang kemarin untuk tahun 2022 yang juara PIMNAS itu dari Institut Pertanian Bogor. Tumben UGM kalah gitu ya. Karena memang judul-judul yang mereka tawarkan juga keren, bagus gitu ya. Kemudian saat PIMNAS presentasinya bagus, posternya juga bagus-bagus gitu ya. Ya memang kalau sudah PIMNAS itu the best, tapi kalau juara PIMNAS itu best of the best gitu ya. Nah, di sini ya ada beberapa hal yang pengen sampaikan ya. Pertama, kegiatan PKM ini kelihatannya panjang ya. Pengumumannya itu kalau nggak salah di awal bulan kemarin. Kemudian, tapi realita lapangannya untuk menemukan ide, kemudian memilih bimbing, kemudian menentukan tim, itu butuh waktu yang cukup panjang. Nah, bisa saya katakan pengumuman PKM itu pendek kalau hanya dalam waktu 1 bulan. Ya,
untuk yang saya bimbing saja, itu mereka sudah kumpul, sudah mencari tim itu kurang lebih ketika masuk di semester ganjil, mereka sudah ada tim, minimal 3 orang. Kemudian mereka melakukan eksekusi terhadap proposal itu sudah ada di bulan Desember di tahun kemarin. Tapi ya itu tadi, itu sampai sekarang masih belum clear untuk proposalnya ya. Belum clear saya nyatakan proposalnya untuk bisa, kalau lolos internal saja, itu masih memungkinkan. Masih lebih mudah dibandingkan kalau kalian bisa lolos pendanaan. Nah ini untuk waktu yang saya tulis di sini, 1 bulan itu bisa saya katakan sangat pendek. Tapi kalian sebagai mahasiswa itu sudah tahu timeline-nya untuk penerimaan proposal PKM itu di bulan Februari, nanti upload di Belmawanya itu bulan Maret, kemudian pengumumannya itu di bulan Mei, ya itu udah ada template gitu ya. Kemudian proses pelaksanaannya itu di bulan Juni sampai di bulan sampai di bulan Agustus kurang lebih proses pelaksanaannya. Kemudian biasanya PIMNAS itu di November atau Desember. Jadi memang agak sedikit terlambat, tetapi saya rasa tidak masalah. Kemarin panitia bilang, Pak, kalau tanggal 26 ngasih materi, bisa nggak? Tapi saya langsung komen, bukannya itu sudah batas upload terakhir ya? Nah, saya bilang gitu ya. Nah ini kalian harus, ya nggak apa-apa, ya tinggal 1 minggu, mudah-mudahan proposalnya bagus ya. Kalau sudah ada tim lebih bagus, kalau sudah ada proposal juga lebih bagus, tinggal dipoles-poles saja. Dan segera cari pembimbing kalau belum ada, kalau sudah ada itu lebih bagus lagi. Ya. Nah ini masalah yang pertama, memang waktunya itu sangat pendek. Nah kemudian yang kedua, masalah yang kedua dalam pelaksanaan PKM ini, untuk yang maba ini yang paling sering saya tanyain, tahu nggak sih bagaimana sih prosedur mengurus PKM gitu? Sebenarnya apa sih PKM itu? Ya, nanti ceritanya itu ya. Tapi bagaimana sih prosedur mengurus PKM itu juga jadi masalah. Mulai dari mana dulu sampai bagaimana, nah, itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga buat mahasiswa adalah kita kadang tidak tahu, Pak, saya nggak ada ide, gitu ya. Padahal ide itu, saya bilang, kalian ngopi saja bisa jadi ide, gitu ya. Ngopi, kemudian ngeteh, duduk di kantin, gitu ya. Itu bisa jadi sumber inspiring, gitu ya, lingkungan sekitar. Nah, itu juga jadi masalah. Saya selalu menekankan bahwa mahasiswa itu bukan troublemaker, tapi problem solver. Sebagai problem solver itu yang harus ditekankan. Jadi yang bisa saya simpulkan sejauh ini, masalah yang sering muncul terkait dengan PKM ini, pertama ya 3 ini, ya 3 masalah ini yang sering muncul gitu ya. Mungkin ada masalah-masalah peritil-peritil yang lainnya, tapi yang majority-nya seperti itu. Nah di sini ya. Terima kasih sudah mengundang. Sebenarnya banyak yang di dosen farmasi, tapi kebetulan lagi sekolah gitu ya, yang biasa membimbing kemudian tembus PIMNAS ya. Ada Pak Hari, kemudian ada Bu Inara, ada Bu Rafika, itu hampir lumayan rutin untuk mahasiswa bimbingannya tembus di PIMNAS gitu ya. Nah ini saya dalam rangka upaya memvalidasi diri gitu ya. Layak nggak sebagai salah satu dosen yang bisa ya bisa, kalau misalnya mahasiswa bimbingannya masuk di PIMNAS gitu ya. Nah seperti itu. Terima kasih juga program istilahnya ini PKM Genotif ya, Get to Know Student Creativity Program gitu ya. Nah ini sebenarnya agak sedikit terlambat, kalau bisa saya sarankan mungkin lebih di awal-awal Januari gitu ya, supaya apa ide ininya bisa berkembang gitu ya. Masih punya waktu gitu ya. Ya mudah-mudahan 1 minggu ini sudah ada yang punya idenya gitu. Nah ini nama saya tadi Andi, sudah diperkenalkan sama moderator. Ini email, kemudian
alamat nomor kontak ya. Ini alhamdulillah dari dulu tidak pernah ganti. Kemudian administrasi surat menyurat itu di sini, ya, di Fakultas Kedokteran. Nah, secara garis besar, ya ini kita bicara terkait dengan histori terlebih dahulu, ya. Nah, secara garis besar itu PKM itu dibagi dalam sejarahnya gitu ya. Pertama itu PKM itu ada 5, ada namanya PKMP ya istilahnya, kemudian PKMK, PKM Kewirausahaan, kemudian PKM ya pengabdian kepada masyarakat, kemudian PKM Teknologi, kemudian PKM Penulisan Ilmiah. Itu awal pertama kali diselenggarakan sampai kurang lebih di tahun 2003 gitu ya. Kemudian di tahun berikutnya sampai 2009 itu ada namanya PKM GT ya, dengan Karsa Cipta. Itu tambahan dari 5 tadi. Jadi dari yang 5 ini jadi 7 kurang lebih. Kemudian di tahun 2021 itu ada tambahan lagi, ada PKM GFT ya, gagasan futuristik tertulis, kemudian PKM VGK. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa PKM itu ada beberapa, dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 di sini. Yang ada pendanaannya terlebih dari 8 bidang, ada PKM RE sekarang namanya istilahnya. R itu ada 2, ya. Ada RE untuk riset eksakta, kemudian RSH itu untuk riset sosial humaniora. Nah, kemudian PKMK bagi kalian yang berminat wirausaha itu silakan, karena kelanjutan PKMK ini cukup banyak ya. Ada nanti PHP 2D ya, ada P2MW ya, ada P2MW itu kelanjutan dari PKMK. Kemudian ada satu lagi yang didanai pihak ketiga itu ada Pertamuda. P2MW itu sekitar 40 jutaan, kemudian Pertamuda itu sekitar 100 jutaan untuk kelanjutannya. Nah, untuk PKMPM sendiri itu ada kelanjutannya juga. Ada bisa PKK Ormawa bisa lari bawa ke sana, atau misalnya IW2W ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kelanjutan dari PKMPM. Kemudian ada anggaran yang lewat jalur dosen itu namanya untuk PKMPM ini ada KKN-PPM. Kelanjutan dari PKMPM ya. Ada KKN-PPM. Kemudian ada PKMPI ya, PKMKC karya cipta, kemudian KI karya inovatif. VGK tadi ada video gagasan konstruktif, kemudian yang kedua ini ada GFT dan AI. Ya, ada tambahan GFT itu gagasan futuristik tertulis dan artikel ilmiah. Nah, bedanya GFT dengan ini namanya gagasan futuristik itu artinya kita harus berpikir 10 sampai 20 tahun kemudian apa sih yang perlu kita lakukan, improve gitu ya. Kemudian kalau AI biasanya studi literatur, ya lebih ke review artikel, itu juga dapat pendanaan, tetapi tidak sebesar yang 8 bidang yang lain, gitu ya dananya. Tapi ini juga masuk di skema untuk PIMNAS, ya masuk di skema PIMNAS semua. Jadi jangan khawatir, oh, Pak dananya kecil, tetap didanain, bisa masuk di skema PIMNAS. Nah, kemudian secara garis besar ini tadi ya, ada 2, ada PKM yang tadi saya sebutkan, ada 8 untuk yang pendanaannya cukup besar, kemudian ada yang 2 yang modelnya insentif, ada PKM GFT dan PKM HI. Kalau VGK ini itu dari Institut Teknologi Bandung, ada salah satu idenya VGK itu adalah mendesain kota bawah laut. Tapi dengan video gitu ya, dengan video. Nah, itu kalau nggak salah mereka yang dapat juaranya untuk VGK, video gagasan itunya. Jadi jangan terpaku bahwa PKM itu hanya RE gitu ya. Kesannya prestisius ya, semuanya juga prestisius gitu ya. Nanti saya sebutkan salah satu keuntungan kalau bisa masuk di PIMNAS gitu ya. Nah, masuknya saja belum juaranya, masuknya saja ada privilege gitu.
Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, tadi ada 8-nya, nanti dilihat di panduannya. Nah, seperti tadi Pak Fajar sampaikan, ada 3 aspek yang diharapkan ketika kalian mengikuti PKM, gitu ya. Pertama, higher order thinking skill, kemudian yang kedua creative thinking, yang ketiga adalah critical thinking. Nah, muaranya adalah di sini, soft skill dan hard skill-nya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah MBKM, walaupun di Fakultas Kedokteran itu di disclaimer ya, menurut di aturan yang di SNDT-nya untuk fakultas. Halo Pak. Halo Pak, apakah suara saya dapat terdengar? Baik, teman-teman, sambil menunggu Pak Andi Fahroji bergabung kembali ke Zoom meeting kita pada hari ini, teman-teman bisa siapkan berbagai pertanyaan yang dapat teman-teman ajukan kepada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, karena 2 penanya terbaik akan mendapatkan door prize atau giveaway dari panitia dari UKM Mirsa FK Untan. Jadi jangan lupa untuk siapkan pertanyaan dari teman-teman, karena pada kegiatan hari ini itu lebih difokuskan bagaimana teman-teman mengasah ide teman-teman, kemudian menentukan tim, mencari dosen pendamping, dan membuat proposal yang baik agar dapat menerima pendanaan. Bagaimana panitia, apakah sudah dihubungi kembali untuk Pak Andi dapat bergabung ke dalam Zoom meeting? Izin Bang, sedang dihubungi ya Bang. Teman-teman, kita ingatkan juga bahwa mengikuti kegiatan PKM ini akan banyak benefitnya bagi teman-teman, di mana teman-teman akan belajar bagaimana teman-teman menjadi si pengusul ide, kemudian ketika ide tersebut diverifikasi dan disetujui dan memperoleh dana, teman-teman belajar bagaimana cara mengolah dana tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan apa yang sudah teman-teman tulis. Kemudian, hasil dari tulisan teman-teman tersebut, teman-teman akan belajar bagaimana membuat artikel dan berbagai luaran yang dapat mendukung keberhasilan teman-teman dalam kegiatan PKP 2. Bayangkan saja, saat ini ada ribuan universitas yang sedang mempersiapkan juga mahasiswanya untuk ikut serta dalam kegiatan PKM. Jadi teman-teman jangan sampai lengah, teman-teman manfaatkan waktu 1 minggu ke depan, batas untuk submit proposal di Universitas Tanjung Pura itu tanggal 26 Februari. Jadi nanti teman-teman untuk info pengiriman email dan lain-lain, teman-teman bisa minta ke teman-teman Mirsa, kemudian juga untuk panduan teman-teman bisa langsung cek di simbelmawa.kemendikbud. Kemudian juga teman-teman, dari sekian banyak proposal yang masuk, sekitar 30 sampai 70 ribu proposal yang masuk, nanti itu akan disaring lagi teman-teman. Kalau saya tidak salah, itu ada sekitar 30 ribuan proposal yang memenuhi persyaratan dari sekitar 60 atau 70 ribu proposal yang masuk tahun 2022. 30 ribu proposal tersebut akan diuji lagi, dinilai, nanti akan dipilih total kurang lebih ada 1.500 proposal yang siap didanai oleh kementerian. Dan dari 1.500 proposal tersebut, universitas kita, Universitas Tanjung Pura, hanya memperoleh 11 proposal saja. Jadi teman-teman bayangkan bagaimana prospek ke depannya bahwa teman-teman harus menciptakan proposal yang baik agar universitas kita dapat lebih banyak lagi proposal yang diterima sehingga dapat mendongkrak prestasi universitas kita di kegiatan Pekan Ilmiah Nasional.
dari 11 proposal tersebut hanya ada 2 proposal dari fakultas kita, teman-teman, yaitu dari tim Pak Andi Faruroji terkait pemanfaatan ekstrak Adam Hawa dan serat buah pisang kepok sebagai pads penyembuh luka antibakteri. Kemudian dari tim saya sendiri, tim saya dan Bu Isnindar, itu terkait gel anti-aging dari daun buas-buas dan ekstrak kulit kayu secang. Jadi teman-teman harus lebih keras lagi berpikir untuk memikirkan ide terbaik teman-teman dan mencari dosen pembimbing, kemudian melakukan penyusunan proposal secepat-cepatnya agar proposal teman-teman dapat dinilai di tingkat universitas dan dapat diajukan ke Simbel Mawa. Karena proses pengajuannya ini cukup rumit ya teman-teman. Jadi teman-teman harus udah mulai nih dari sekarang langsung cek websitenya Simbel Mawa, kemudian cek panduannya, langsung nih ajakin teman-temannya begitu ya. Nanti mungkin tips lebih lanjutnya akan kita dengarkan dari pemateri kita. Bagaimana panitia? Apakah Pak Andi sudah dapat bergabung kembali? Halo Pak. Izin Bang, mungkin Bapaknya sedang menghubungkan ke Zoom. Ditunggu sebentar ya. Oke, terima kasih. Halo Pak, tadi sinyalnya terputus ya Pak? Iya. Oke, mungkin boleh dilanjutkan Pak. Oke, maaf ya, tadi hilang. Oke, jadi oke, kedengaran suara saya? Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Pak. Baik, tadi memang ada 8 bidang ya. Kita lanjutkan. Ada 2 prioritas. Di sini ada PKM yang pendanaan, ini cukup besar. Kemudian yang kedua, ini kecil ya. Biasanya sih di angka 3 sampai 5 jutaan gitu kurang lebih. Ya umumnya sih 3 juta gitu ya. Tetapi peluang untuk di PIMNAS itu sama besarnya. Jadi jangan hanya berkutat di apa istilahnya hanya PKM RE gitu ya, tapi requestnya dari panitia, Pak fokusnya di PKM RE saja, nggak usah yang lain, nggak apa-apa. Mungkin itu jadi model karena kalau membahas PKM yang lain itu cukup panjang gitu ya. Nah di sini ya, jadi di tujuan dari PKM sendiri itu ada 3 hal ini. Yang pertama melatih high order thinking skill, jadi kemampuan berpikirnya kritis tadi. Futuristik gitu ya, futuristik. Jadi pikirnya nggak cuma yang simple gitu ya. Kemudian creative thinking, ini gimana sih bisa memanfaatkan di sekitar dan segala macam, itu jadi ide kreatif gitu ya. Kemudian yang ketiga memang harus menjadi kenapa sih, itu munculkan pertanyaan yang sampai kamu sendiri nggak bisa jawab. Ya, sampai misalnya setelah kamu melakukan literasi itu tidak bisa terjawab gitu ya. Nah, muaranya apa? Ya, terbentuknya soft skill ya, soft skill dan hard skill-nya. Kemudian bagi institusi itu ada MBKM ya, kegiatan MBKM, tapi case untuk di Fakultas Kedokteran ada disclaimer sendiri bahwa di Fakultas Kedokteran tidak diwajibkan untuk MBKM. Jadi mungkin ada kebijakan di kedepannya bisa dikonversikan ke SKS, saya kurang tahu. Tapi untuk di farmasi sendiri mungkin saja ya kedepannya bisa dikonversikan. Ini lagi didiskusikan di tahun ini, semoga bisa mengkonversikan nilai kegiatan PKM jadi konversi nilai. Karena kalau tidak salah berdasarkan panduan itu SKS yang bisa diklaim itu bisa sampai 10 SKS kalau bisa sampai PIMNAS ya untuk klaimnya. Kemudian bagi institusi yang lain itu adalah untuk meningkatkan kinerja utama. Ini terkait dengan nanti pendanaan balik lagi ke mahasiswa ya. Terkait prestasi mahasiswa. Nah, ini panduan yang tidak boleh diabaikan. Ada 2 panduan.
Panduan umum, ini lebih isinya secara general untuk seluruh PKM, tapi ini tidak boleh diabaikan. Kemudian ada yang kedua adalah panduan khusus. Panduan khusus ini tergantung dari tema PKM yang kalian angkat. Misalnya ada PKM RE, case di sini, nah itu ada panduannya untuk RE. Kemudian ada RSH, ada panduan untuk beda template-nya, gitu ya. Nah, ini untuk PKM Riset Eksakta sendiri tujuannya adalah maknanya inovatif dalam menemukan suatu kebaruan atau suatu fenomena membuktikan suatu hipotesis. Nah, untuk yang kedua, itu tujuannya menumbuhkan minat dan kemampuan riset, pemahaman metode riset, dan cara analisis data. Nah, ini tujuannya, gitu ya, dan segala macam. Mohon maaf, ini sebenarnya ada gambar terkait dengan kriteria, ya, tapi nanti saya coba share apa yang harus ditampilkan di situ, ya. Nah, ini terkait dengan tips dan trik, gitu ya. Yang pertama itu biasanya yang paling susah itu adalah mencari ide PKM. Ya. Nah, kita mencari ide PKM itu bagaimana? Yang pertama, cermin kita adalah lingkungan sekitar. Apa potensi yang bisa dimaksimalkan? Atau misalnya, apa permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang bisa diimprove untuk dapat pendanaan? Ya, itu bisa jadi ide-ide. Saya ambil contoh. Saya untuk yang di farmasi itu anak semester berapa, saya pernah kasih ide seperti ini. Di lingkungan kamu ada apa? Ada ini, Pak. Saya kerja di transmigrasi, kemudian hasil perkebunan, hasil yang paling banyak itu hasil pertanian. Tapi apa hubungannya dengan farmasi, Pak? Gitu kan? Ada ditanya seperti itu. Nah, kemudian saya bilang, tanaman cabai atau misalnya sawi atau misalnya apapun itu, ketika dibawa di pasar itu bisa layu nggak? Gitu ya? Iya bisa, Pak. Atau busuk gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan kaitan dengan kefarmasian? Jadi saya bilang farmasi itu diajarin salah satu adalah membuat teknologi dengan nanoteknologi. Nah, bisa sebenarnya kalian membuat pengawet alami yang ramah lingkungan dienkapsulasi untuk digunakan sebagai pengawet alami pada sayur mayur tadi. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang belum ketemu gitu ya. Kalau misalnya Pak, saya banyak kelapa sawit di lingkungan sekitar. Oke, limbahnya banyak nggak? Ya, limbahnya banyak. Banyak Pak, ada namanya TKKS ya. Tandan kosong kelapa sawit kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa nggak sih dibuat apa gitu ya? Bisa jadi sepatu, atau bisa jadi kain, atau bisa jadi apapun dengan yang ada di kepala kalian, dengan karakteristik dari TKKS itu sendiri. Nah, itu contoh yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Atau misalnya, Pak, di lingkungan saya itu air bersihnya susah. Jadi kalian bisa membuat ide dengan membuat saringan untuk supaya air itu bisa diminum, bahkan bukan hanya layak dikonsumsi tapi bisa langsung diminum. Itu idenya sangat luar biasa, tergantung nanti skema PKM yang akan kamu ambil. Kemudian ada istilahnya program prioritas pemerintah, itu ide yang kedua ya, ide yang kedua. Nah, kalau di dunia kesehatan mahasiswa itu harus rajin-rajin buka riset kesehatan dasar dari websitenya Kemenkes. Jadi itu nampak nanti pola penyakit yang paling sering muncul di Indonesia. Ya, yang paling sering muncul di Indonesia itu muncul di situ. Nah, di sekitar kalian gabungkan antara masalah yang ada di program pemerintah itu, yang ada di websitenya pemerintah itu, dengan lingkungan sekitar, mana yang bisa saya optimalkan. Atau kalian bisa buka di SDGs. Di SDGs itu kalau nggak salah ada 8 tema yang bisa kalian improve. Ya. Salah satunya adalah masalah lingkungan, masalah obat, kemudian masalah sosial, itu ada di situ. Ya. Tinggal kalian lihat prioritas pemerintah itu seperti apa. Yang ketiga adalah lihat potensi daerah.
ya. Potensi daerah jadi seperti ini. Di Rasau Jaya itu lahannya sebagian besar lahan gambut. Di Rasau Jaya gitu ya. Nah, tantangan untuk lahan gambut ada beberapa. Memang ada jagung oke, bagus, keren gitu ya. Tetapi ada beberapa tanaman tertentu yang tidak bisa dikembangkan pada lahan gambut. Nah, bisa kalian, atau misalnya tanaman ini hanya tumbuh di lahan gambut. Dan itu setelah dilakukan literasi, ternyata manfaatnya sangat banyak untuk anti kanker, atau kosmetik, atau misalnya di kedokteran kit diagnostik, ya. Kalau di keperawatan misalnya bisa digunakan untuk apa, pembalut luka dan segala macam, gitu ya. Itu silakan diimprovisasi potensi daerahnya, ya. Sama seperti saya lagi mengembangkan untuk luka, ini gabungan antara ide mahasiswa juga gitu ya. Menggunakan kulit jeruk sambal, itu kan paling banyak ya. Karena saya tinggal di daerah Sungai Kakap, ya lumayan banyak jeruk sambalnya, dan jeruk sambal yang digunakan itu hanya airnya. Ternyata setelah diidentifikasi sejauh ini yang punya potensi sebagai obat itu paling banyak adalah kulitnya. Nah itu yang perlu, kalau ide PKM bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, yang perlu dilakukan, tips yang kedua adalah mencari tim PKM. Ini bukan hanya pokoknya mau, kalau bisa, ya, dan notnya di sini, kalau bisa itu memiliki visi dan misi yang sama, ya, memiliki visi dan misi yang sama. Nah ini kan nggak mudah gitu ya. Kamu ada yang maunya ke sini, ada yang maunya ke sini, itu agak susah nanti terbentuk tim yang solid gitu ya. Karena 3 bulan kalian mengerjakan itu harus selesai, itu tantangan sendiri. Itu cukup berat tantangannya, gitu ya. Nah ini harus dicari untuk tim PKM-nya, itu memiliki visi dan misi yang sama. Boleh dari berbagai prodi, biasanya sih saya gini, kan ada dikasih slot ya. Untuk anggota PKM itu 3-5 peserta. Tapi biasanya untuk tim PKM saya utamakan 3 dulu, nanti 2 itu sesuai kebutuhan. Ya, 3 dulu itu yang sudah solid, nanti yang 2 itu sesuai kebutuhan. Dengan adik kelas diutamakan, gitu ya. Dengan adik kelas atau kakak kelas itu diutamakan, beda angkatan itu diutamakan. Nah ini. Kemudian yang ketiga, dosen pembimbing. Ini juga nggak bisa diabaikan ya, butuh effort lebih jadi dari dosen pembimbing. Jadi ditanya, dosen pembimbingnya punya waktu luang Halo Pak. Ya, teman-teman, sepertinya pemateri kita pada hari ini mengalami masalah sinyal lagi. Mungkin panitia bisa menghubungi kembali beliau. Oke, maaf tadi keluar ya. Baik, silakan dilanjutkan, Pak. Oke, lanjut ya. Tadi sudah tim PKM. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga ini terkait dengan dosen pembimbing. Ya, di sini apa istilahnya? Cari dosen pembimbing yang memiliki waktu yang cukup luang, ya, atau dia bisa membagi waktu, karena seperti saya bilang tadi tidak melulu hanya terkait apa istilahnya tema PKM, tapi
kadang di luar PKM tetapi hubungan tidak mungkin ada kaitannya dengan PKM gitu. Itu juga jadi masalah nanti ya. Mungkin pembimbing bisa langsung eksekusi gitu ya. Nah, yang keempat di sini terkait dengan time schedule. Jadi kalau kalian mau mengusul PKM di tahun 2024, kalian sudah harus mikir tahun sekarang. Tapi ini kan ya pikirin aja yang 1 minggu yang tersisa ini ya. Semoga bisa keburu gitu ya, tulisannya bagus. Pengumumannya itu cukup mendadak. Saya bilang tadi di awal itu kalau nggak salah 1 bulan sebelumnya. Kesannya Pak itu cukup Pak 1 bulan Pak itu kalau ekspektasinya cukup gitu ya. Tapi realita lapangannya ya nggak semudah itu seperti saya bilang tadi, mencari DPKM, kemudian mencari tim yang memiliki visi yang sama, mencari pembimbing yang punya waktu, kemudian dapat membagi waktu itu cukup sulit gitu ya. Nggak mudah gitu ya, makanya harus diatur juga untuk maba terutama ya. Kalau untuk yang semester 6 dia harus habis-habisan di semester ini biasanya sih ya. Pengalaman saya kemarin yang semester 6 itu dia sudah punya ide PKM, cuma kemarin belum mulus ya, belum mulus, dia mulusin aja tahun ini. Jadi sebenarnya sudah ada ide, tinggal dimatangkan saja gitu ya untuk yang semester 6. Nah, ada beberapa hal yang sering terjadi ketika menyusun proposal PKM. Ya, yang pertama tidak mengikuti panduan. Panduan itu hanya intermezzo saja. Ya, yang dilihat itu hanya bagian kriteria peserta segala macam. Tetapi lupa template, misalnya jumlah halaman dalam proposal PKM itu maksimal 10. Ya. Terhitung mulai halaman 1 itu dari pendahuluan sampai ke halaman 10 daftar pustaka halaman terakhir. Wah, kami harus menyusun, merampingkan yang di ide kami yang luas itu menjadi hanya 10 halaman, Pak. Iya, harus seperti itu. Jadi cari item-item yang substantif dalam tulisan, dalam pendahuluan, dalam tinjauan pustaka, metode yang bisa menggambarkan keseluruhan isi proposal. Dan harus banget mengikuti panduan. Misalnya batas kiri, batas kanan, batas bawah, batas atas gitu ya. 4433 harus diikutin. Spasinya 1,15 harus diikutin. Tulisannya nomor halaman di halaman 1 di halaman 1 tulis sebelah kanan pojok kanan atas gitu ya. Harus diikutin. Jangan sampai kalian salah hanya karena masalah administrasi. Yang mengusul proposal itu info terakhir untuk tahun kemarin itu 34.000 proposal. Yang lolos seleksi tahap 1 hanya setengah. Artinya setengah itu karena masalah administrasi. Ya, karena masalah administrasi. Dan itu kayaknya nggak penting banget kalau misalnya kalian salahnya itu salah administrasi. Artinya apa? Berperang tetapi belum head to head gitu ya. Belum sampai buka di halaman 2-nya sudah kalah duluan karena masalah administrasi. Jujur saja masalah administrasi kenapa Pak jadi seleksi utama? Kalian mengikuti aturannya enggak? Gitu ya. Misalnya dosen pembimbing tanda tangannya harus tanda tangan basah. Ya minta jabanin dosen pembimbingnya kemana gitu ya. Kemudian itemnya itu sudah ada, silahkan di panduannya dilihat. Nah, sekali lagi tidak boleh mengabaikan panduannya. Jadi buka dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Ya. Kemudian yang kedua adalah abai dalam menelaah kriteria penilaian. Nah, ini biasanya juga sering nih. Ya. Makanya kalau tulisannya sudah bagus untuk yang bimbingan saya, biasanya saya itu minta buka kriteria penilaian. Pak, ya harus gagasan futuristik, harus novelty. Nah, harus novelty. Kemudian harus orisinil, ya kan? Orisinil itu gimana sih? Menelaah orisinil itu memang sangat luas, tetapi gini, orisinil dalam tulisan kalian itu bisa digambarkan dengan bahwa kalian sudah melakukan riset, peneliti lain sudah melakukan riset A, B, C, D, E. Nah,
parameter ini belum dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut. Itu bisa jadi orisinil. Ya, jadi kemampuan literatur itu sangat tinggi. Nanti kalian bisa, ALBI itu salah satu poin nilai PKM itunya, proposalnya itu 1000 lebih ya, 1100 ya kalau nggak salah ALBI. Kalau Safira itu 1200-an. Jadi memang Untan itu menetapkan kurang lebih 800, tapi kalau kalian mau lolos pendanaan, minimal itu poin di proposal itu di angka 1000 lebih. Kalian bisa estimasi di kriteria penilaian, ya, di kriteria penilaian, saya poinnya berapa sih? Dikali 7 gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian yang ketiga, yang jadi masalah adalah tim tidak solid dan cenderung jadi followers. Ini biasanya kalau adik kelas. Kalau kakak kelasnya udah performance-nya tinggi, jadi kayak single fighter gitu ya. Ada 5 orang tetapi single fighter, atau yang kerja hanya 2 orang, 3-nya hanya nebeng. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Sekali lagi tadi saya bilang, timnya harus solid. Jadi ketua tim dalam PKM itu harus bisa mengarahkan, kamu nanti job desk-nya ini, kamu job desk-nya ini, kamu job desk-nya ini, kamu job desk-nya ini. Di 5 orang itu. Makanya kalau yang sudah paham dengan PKM ini, dia nggak mau timnya gemuk-gemuk. Ya pakai syarat minimal aja deh, 3 orang dengan beda angkatan. Jadi 2 di angkatan dia, nanti 1 dari angkatan yang berbeda. Biasanya seperti itu. Jangan sampai followers ini, apakah itu ini apa istilahnya? Bagus Pak? Enggak, itu bisa membebani kalian. Iri-irian. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi bagi kerjaannya itu sangat rapi gitu ya, karena salah satu parameter penilaiannya itu adalah pembagian pekerjaannya. Nah, yang keempat biasanya tidak dilakukan secara matang dalam menyusun proposal. Ini lebih kayak gini ya, yang anak-anak semester 8 biasanya sih sudah matang gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah menyusun skripsi. Tapi anak-anak yang semester bawah, ini menghubungkan bab 1, bab 2, dan bab 3 itu tidak mudah. Ya, bab 1 itu ngomongin masalah, bab 2 itu ngomongin landasan teori, bab 3 itu ngomongin metodenya. Metodenya itu harus wow, tetapi bisa dikerjakan dan murah. Bagaimana tuh Pak? Pusing jelasin dia gitu. Gimana tuh Pak? Jadi yang lulus-lulus itu sebenarnya yang menang PIMNAS ketika setelah jadi gitu ya. Maksudnya mereka itu wow, tetapi sebenarnya bisa dikerjakan dan murah gitu loh. Cuma sayangnya di Untan itu biasanya masalahnya alat, misalnya SEM. Kita nggak ada, di Kalbar ini nggak ada yang punya SEM. Harus dikirim di Jawa. Nah, butuh waktu lagi nanti, gitu kan. Itu yang jadi masalah kita. Nah, ini itu juga harus diperhatikan ya. Harus matang metodenya. Jadi, RE ini sekali lagi, dia syarat dengan basic science, artinya semua parameter itu harus dilakukan diuji di awal. Ya, harus diuji di awal. Kalau ada contoh sih bisa lebih enak gitu ya. Tapi nanti dilihat. Oke, ini ada beberapa quote gitu ya. Peluang itu tidak hanya tidak dapat terjadi, tapi harus dibentuk gitu ya. Kemudian ini quote yang biasa saya lakukan di kelas gitu ya. Kalikan kebaikan orang dengan 100 kalinya dan kalikan keburukan orang dengan 0. Supaya apa? Kalian lebih dewasa dan kalian bisa lebih improvement. Lebih ini. Kemudian yang ketiga adalah jangan menaikkan suara tetapi tingkatkan argumentasi dengan cara yang baik. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi terkait bagaimana cara kita agar sukses dalam mengikuti kegiatan PKM, mulai dari memilih tim yang solid, yang memiliki visi dan misi yang sama, menentukan ide yang baik, menentukan dosen pembimbing, dan mempersiapkan proposal yang baik. Saya yakin dari teman-teman sudah banyak sekali pertanyaan yang
akan ditanyakan kepada pemateri kita pada hari ini, apa sih Pak PKM itu? Kenapa kita mahasiswa mungkin harus ikut PKM itu? Teman-teman, saya persilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin teman-teman bisa kirimkan nama, kemudian kelas, dan pertanyaannya di kolom chat, atau langsung mengaktifkan mikrofonnya saja, mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu nanti saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Boleh, teman-teman? Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, emang bisa sih? Emang bisa, Bang? Bisa, Kak. Kita ini dalam waktu seminggu mempersiapkan proposal untuk pengajuan ke universitas. Nah, kalau teman-teman masih bingung atau masih ragu, seperti salah satu tips yang Bapak sampaikan tadi, di mana silahkan bentuk tim yang terdiri dari 2 angkatan. Maka carilah kakak tingkat teman-teman yang dari semester 4 atau semester 6 untuk berkolaborasi bersama dan membantu teman-teman dalam memahami bagaimana proses untuk mengikuti PKM. Nanti ke depannya teman-teman sehingga dapat menjadi ketua tim pada semester 4 atau 6 begitu ya teman-teman. Itu juga pentingnya koneksi yang dibangun dalam perkuliahan di mana kita tidak terbatas pada teman-teman seangkatan kita saja begitu. Seperti halnya tahun lalu, timnya Kak Safira dan timnya saya itu terdiri dari 2 angkatan, di mana tim saya itu ada yang dari angkatan 20 dan saya angkatan 19. Kita berkolaborasi bersama untuk menciptakan ide yang memiliki visi dan misi yang visioner, berguna untuk keberlanjutan dengan memanfaatkan sesuatu yang sangat melimpah di lingkungan kita. Begitu ya, teman-teman. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, sepertinya sudah ada yang mengangkat tangan pada hari ini. Edi Saputra dari jurusan farmasi. Silakan, Edi. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya. Perkenalkan, saya Edi Saputra dari angkatan 2022, jurusan farmasi. Saya ingin bertanya kepada Pak Andi, gimana Pak kalau misal kita nih udah dapat ide untuk ngajuin PKM, terus ada nggak trik dari Bapak ketika kita tuh bingung ide yang kita pilih tuh masuk ke PKM mana, PKMK atau PKMPM gitu? Ada trik nggak dari Bapak cara memilih untuk kebingungan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Edi atas pertanyaannya. Halo Pak Andi, sepertinya kita sudah punya satu pertanyaan ini Pak. Bagaimana sih Pak trik menentukan skim PKN dari ide yang kita punya? Oke, terima kasih Edi ya. Gini, idenya apa tuh misalnya Edi? Atau takut disampaikan di sini? Gitu ya. Gini ya Edi ya. Pertama, kalau misalnya saya di idenya tuh masih mentah gitu ya, berdasarkan pengalaman empiris, misalnya Pak ada Pak Jaun, ini contoh yang sudah familiar ya, daun jambu biji itu bisa untuk ngobatin diare, ya kan? Daun jambu biji itu bisa untuk ngobatin diare. Nah, tapi data-data risetnya itu belum banyak. Ya, data-data riset terkait dengan daun jambu biji sebagai anti diare itu belum banyak. Jadi cocoknya ini masuk PKM mana, Pak? Kalau datanya masih raw, masih mentah banget, itu kamu masukkan di PKM RE. Ya, masih referensinya masih sedikit. Misalnya data toksisitas, data dosis belum ada, itu kamu masukkan di PKM RE. Ini terkait obatnya. Itu PKM RE. Tapi kalau misalnya ini ada kakak kelas kalian lagi ngusul gitu ya, lagi buat, pas kebetulan pembimbingnya saya, cuma saya tidak boleh nyebut ininya karena belum dipatenkan mereka gitu ya. Kecuali sudah dapat pendanaan atau itu sudah jadi paten mereka. Jadi mereka membuat alat, salah satu alat untuk kesehatan, ya, membuat alat untuk kesehatan. Itu dia masuk nanti PKM, tergantung dia nanti berharap fungsional penuh dia jadi PKM KI. Ya, karya inovatif,
Itu harus kalau sudah berlaku penuh di masyarakat gitu ya. Tetapi kalau dia masih alatnya prototype, itu jatuhnya di KC. Jatuhnya di KC nanti itunya, PKM-nya. Kemudian ada juga misalnya, Pak, saya ingin membuat sistem pengelolaan air gitu ya, ada kakak kelas kalian juga gitu. Ingin membuat pengelolaan air untuk desa tertentu karena masalah dengan air. Nah, itu nanti masuknya PKMPM. Ya, masuknya di PKMPM. Tergantung nanti kira-kira idenya itu seperti apa sih, ide liarnya seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa ramu, apakah datanya sudah banyak atau belum. Nah, biasanya gini runutannya. Kalau masih ada raw material banget, itu jatuhnya di PKM RE. Kalau datanya sudah lengkap, tetapi belum ada dikembangkan untuk alat dan segala macam itu di KC. Kalau dia sudah harus fungsional penuh, itu masuknya di KI, karya inovatif. Jadi yang kemarin menang, salah satu yang masuk PIMNAS yang dari Fakultas Teknik, kan ada 3 kami ya. Yang KI itu dia membuat lift untuk ngangkat batu bata dari lantai 1 ke lantai 2. Itu lift ya, dia menggunakan lift, tetapi berdasarkan berat badan, jadi tidak membebani yang ininya si apa istilahnya pekerjanya. Nah itu dia masuk di PIMNAS kemarin. Ya bright lifter kalau nggak salah dari dosen Fakultas Teknik. Nah itu dia masuk di KI. Karena sekali lagi KI itu harus fungsional penuh. Harus bisa di-apply langsung ke masyarakat. Kalau KC masih ada riset-riset tambahan, tapi memang sudah ada diaplikasikan ke masyarakat. Gitu ya. Tergantung, tidak harus obat ya, sekali lagi ya. Bisa apa saja, ide-ide liarnya macam-macam. Ya, ide-ide liarnya macam-macam. Tinggal dengan skema 10 juta ini rasional nggak sih? Nah, itu kalian perlu pertimbangkan juga. Jangan-jangan, wah, ini mahal banget nih, nggak bisa nih, anggaran 10 juta itu nggak bisa. Negara juga nggak meng-ACC itu, bukan skema itu gitu ya. Nggak mau dia. Misalnya alat yang kalian buat itu canggih banget, tetapi ditanya tuh, kalau KI dengan KC itu pasti langsung ditanya, ini kalau mau dijual di masyarakat, harganya berapa? Anggarannya 10 juta nih ya, dikasih ya. 12, Pak. Loh, terus kamu dapat anggaran duit itu dari mana gitu loh. Ini anggaran kamu buat alatnya itu 12 juta. Berarti kamu disubsidi dosen kamu, nggak seperti itu, nggak boleh juga, gitu ya. Walaupun realita lapangannya ada yang memang disubsidi, tapi itu nggak usah disebutin lah, gitu ya. Kalau memang mau buat alat, ya anggaran 10 juta, ya harganya maksimal di 3-4 juta, karena kan sisanya mungkin riset. Gitu. Nah, itu seperti itu, ya, Edi ya. Jadi ide liarnya itu harus muncul semua sih ya, harus gila-gila gitu lah ya. Seperti itu ya, balik lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, begitu ya Edi, bagaimana cara kita mengembangkan ide liar yang kita punya, tapi ide liar yang baik ya, kemudian ide liar, kemudian kita menyesuaikan dengan skim yang sudah ada, begitu ya. Jika belum ada keberlanjutannya, maka atau belum banyak penelitian terkait, mungkin bisa diarahkan ke RE, tapi jika tujuannya inovasi produk, itu mungkin bisa ke KWU, jika tujuannya untuk edukasi masyarakat, mungkin bisa ke pengabdian masyarakat, begitu ya. Dan jika ingin membuat alat, mungkin bisa ke karya cipta atau yang lainnya, begitu ya, Edi. Berikutnya kita punya pertanyaan dari kolom chat. Ada dari Irza Putra Suktia. Izin bertanya, Pak, jika kita sudah mendapatkan ide dan ingin memulai membuat atau menulis proposal, bagaimana cara atau mungkin ada tips dan trik tertentu dalam membuat judul yang menarik dengan mudah dari ide yang sudah ada? Karena menurut saya ide bisa saja dimunculkan, tapi membuatnya menjadi judul yang menarik itu sulit. Nah, ini betul sekali ya, Pak, karena kemarin setelah seleksi internal itu, ada beberapa proposal yang judulnya itu diminta dirubah oleh reviewer internal, termasuk proposal tim saya nih, Pak, karena dinilai kurang menarik, sehingga disuruh diefisienkan judulnya begitu ya, Pak. Bagaimana, Pak? Mungkin tips and trick dari Bapak. Oke, terima kasih ya, Irza. Memang cari judul ini bukan hanya kalian yang bermasalahnya, tetapi buat kami itu juga masih dosen itu tidak mudah, apalagi untuk pendanaan yang dari negara gitu ya. Harus salah satunya adalah futuristik, ya, harus futuristik. Kemudian
ya tadi menarik itu sangat relatif ya. Ya, sangat relatif. Tetapi jangan sekali-sekali memunculkan ide untuk kegiatan PKM ini uji efektivitas, uji aktivitas. Kalian tidak sedang membuat skripsi, gitu ya. Tetapi misalnya pemanfaatan daun apa, pemanfaatan buah apa, gitu ya. Atau kalau misalnya di PKMK itu biasanya munculkan dulu nama produknya. Kalau di PKM kewirausahaan, nama produknya apa gitu ya. Contoh yang nggak tahu dia ada nggak di sini ya. Yang di grup yang kemarin itu yang usul itu PKMK-nya judulnya Minte gitu ya. Mie tapi dari tempe gitu ya. Nah, itu dia membuat kemudian dipanjangin ya, dipanjangin menjadi salah satu produk wirausaha. Dan jangan lupa juga judul PKM itu kalau di panduan itu kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 20 kata. Itu jangan dilanggar. Ya. Tidak boleh dilanggar. Jadi harus dibuat kalau bisa 15 kata. Ya, termasuk misalnya nama Latinnya. Itu sudah harus masuk di sana termasuk dalam 15 kata itu. Gitu ya. Tapi yang pasti biasanya ide besarnya sudah ada, kalian buat dulu proposalnya. Setelah membaca, kalian browsing segala macam, oh ternyata ini ide yang menarik untuk saya angkat jadi judul. Biasanya seperti itu. Ya bisa dari tema besarnya, kalian cari dulu. Kemudian dari tema besar itu, kalian cari, lakukan literasi, ya semuanya ya. Nanti biasanya judulnya itu judulnya apa, judulnya belum ketemu, jadi kalian tidak mengerjakan proposalnya, nggak seperti itu. Yang penting tema besarnya sudah ada dulu. Ya, yang penting tema besarnya itu sudah ada, supaya nanti ke bawahnya lebih enak. Seperti itu ya, Albi ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya Pak, kita punya pertanyaan lagi dari Naurah Natasha. Selamat pagi Pak Andi, perkenalkan saya Naurah dari Kedokteran Angkatan 2022. Sebelumnya izin tidak mengaktifkan kamera dan izin bertanya apakah ada wadah khusus untuk mempersiapkan kegiatan PKM terkait ide dan persiapan tim. Terima kasih. Wah, menarik juga ini ya Pak, pertanyaannya kadang kita di FK ini merasa bahwa kita ini hanya sendiri, padahal di FK sudah ada wadahnya ya Pak. Mungkin boleh Pak? Oke, ini sebenarnya bukan untuk saya kali ya, untuk Mirsa kali ya. Jadi salah satu wadah, ya ini mungkin kalau ada Pak Fajar, mungkin Pak Fajar yang bisa jawab gitu ya. Karena ini makanya saya bilang kemarin sama panitia, bisa nggak sih kita langsung coaching klinik gitu, bahas satu proposal, ini ide masalahnya di mana gitu ya, masalah telaahnya bagaimana, jadi kita tahu celah-celahnya di mana gitu ya. Tapi ini sekali lagi harusnya ada sih ya. Kalau di universitas besar itu sudah ada. Bahkan untuk yang PIMNAS, saya dapat informasi untuk yang universitas besar itu mereka di karantina kurang lebih 3 minggu. Makanya ketika presentasi, ketika posternya, wow semua gitu ya. Karena memang butuh effort lebih sih untuk pelaksanaan ini, gitu ya. Jadi ya cari tim dulu kali ya, lebih baik ke sana ya. Naurah ya, boleh dicari timnya. Kalau kamu punya ide, timnya mau nggak support sevisi. Kalau bisa tidak harus satu fakultas sih, satu prodi sih, bisa jadi fakultas lain gitu ya. Misalnya rekan-rekan keperawatan itu menurut saya cocoknya PKM PM ya. Berdayain masyarakat itu banyak banget. Seperti saya tadi BHD ya, salah satu jurnal publikasi itu saya gabung dengan rekan-rekan di dosen kedokteran sama di dosen keperawatan. Ya, kaprodi keperawatan, kaprodi S1 profesi keperawatan itu saya ajak. Kebetulan dia punya kompetensi ke sana. Jadi jangan disclaimer idenya itu hanya untuk harus dari tim saya gitu ya. Harus maksudnya dari prodi saya, enggak seperti itu. Ya. Oke.
Gitu. Baik, terima kasih Pak. Nah, teman-teman yang masih bingung, saya harus kemana nih? Saya udah punya ide, tapi saya belum ada tempat untuk mewadahi. Nanti teman-teman bisa ikut magang Mirsa ya, Kak? Udah buka belum, Kak, magang Mirsa, Kak Rafika? Oke. Untuk di bulan Februari ini magang Mirsa memang belum dibuka karena kebetulan kita baru regenerasi dan ini adalah kegiatan pertama kita juga dan kita langsung terjun untuk membahas PKM. Jadi teman-teman di bulan depan akan ada Mirsa Menyapa, di situ teman-teman bisa join, kita bisa saling bertanya, ada nggak sih wadah untuk kita nih bisa belajar lebih lagi untuk mengikuti kegiatan PKM ini. Jawabannya ada di Mirsa Menyapa bulan depan, jadi saya harap teman-teman tuh setelah ini nggak hilang-hilangan ya, maksudnya lebih ke kaliannya lagi untuk mencari info gitu. Jadi apapun sebenarnya yang mau kita ikuti itu tuh bukan kita mengharapkan orang lain untuk memberitahu kita, tapi kita yang mencari tahu. Nah, di sini saya cuma bisa kasih jawaban, Mirsa ini adalah salah satu wadahnya. Jadi untuk teman-teman mungkin bingung, boleh nanti kalau ada info yang di-share, jangan cuma dilihat di grup gitu, oh ada kegiatan, malas ikut gitu. Nanti pas ditanya atau ada kegiatan tiba-tiba kalian bilang, emang ada ya gitu. Nah, itu dia. Dan jawabannya ada di Mirsa gitu. Jadi buat teman-teman, nanti akan setelah Mirsa Menyapa akan ada magang Mirsa, di situ teman-teman bisa join. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, kalaupun misalnya teman-teman belum mendapatkan wadah untuk penyusunan proposal PKM ini, teman-teman bisa coba aja susun dulu. Nanti ke depannya, teman-teman bisa tetap ikut Mirsa dan tetap mengembangkan diri di Mirsa untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena ada banyak sekali pemerintah sudah menyiapkan kegiatan untuk kita. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Francisca Nakita Remilang dari Pendidikan Dokter. Izin bertanya Pak, misalnya kita kan sudah menemukan ide, contohnya teh rambut jagung untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, itu kan referensinya masih kurang. Apakah bisa digunakan untuk PKM ini Pak, atau mencari ide yang lain dengan referensi yang lebih banyak? Terima kasih. Bagaimana Pak? Oke, ide apapun itu bisa ya. Ide apapun. Ini teh rambut jagung, cuma kalau teh untuk kelas di PIMNAS itu bukan mengecilkannya. Biasanya agak sulit ya, sulit bersaing. Kalau bisa sih idenya, karena yang bukan hanya PIMNAS ya untuk lolos pendanaan gitu ya. Karena memang ide-idenya itu harus agak-agak ekstrim gitu ya. Idenya harus agak-agak ekstrim. Jadi untuk kesampai misalnya benar idenya rambut jagung, tetapi untuk memanfaatkannya bukan hanya sekedar jadi teh, tapi kalau misalnya diubah dari yang lain jadi yang lain itu bisa saja, bukan hanya teh, karena teh itu bisa dikatakan terlalu simpel gitu ya. Untuk kelas PKM itu agak susah mereka mendanainya. Tapi boleh misalnya di idenya digeser ke yang lain, ya silakan. Nggak harus mencari ide baru, tapi karena mungkin pertimbangan Francisca ya, di daerah saya itu banyak Pak, produksi rambut jagungnya itu dari sekian hektar, residunya itu misalnya 10%, dari misalnya 1 juta, misalnya 2 ton. 2 ton itu 10% kan cukup besar. Dan sekali lagi ya, ide itu kalau bisa buat kalian itu yang resources-nya besar dan diutamakan endemik. Sumbernya itu besar di lingkungan kalian dan diutamakan endemik. Endemik itu maksudnya ya khas Kalimantan Barat atau khas Indonesia, ya silakan saja. Ya kan? Kalau misalnya di Papua ada sarang semut, ya, kemudian ada juga yang buah merah, itu memang tanaman khas Papua, itu silakan. Boleh dikembangkan lagi dengan idenya ya. Tapi teh, kalau kamu bawa ke PKM PM, ya, tapi jangan bawa PKM RE ya. Bawa PKM PM itu mungkin bagus. Bisa, ya. Tapi kalau kamu bawa PKM RE kayaknya belum memadai untuk PKM RE. Tapi kalau PKM PM ya fine aja. Baik-baik saja gitu. Karena kan
Kamu ingin memberdayakan masyarakat, pemanfaatan rambut jagung sebagai teh contohnya, tapi bisa juga misal rambut jagung kamu jadikan briket batu bara. Pak, tapi apa hubungannya dengan kedokteran, Pak? Ya kadang nggak ada hubungannya. Kalau PM bebas, sifatnya terbuka. Ya, yang terdisclaimer itu biasanya PKMRE yang harus sesuai bidangnya. Kalau yang lain sifatnya boleh terbuka, gitu ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Francisca sudah paham untuk penentuan skim dan juga bagaimana pemanfaatan hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Mungkin contohnya 2 proposal kita yang telah didanai ya Pak. Salah satunya dari daun Adam Hawa, di mana itu salah satu khas Kalimantan Barat yang biasa digunakan dalam liang teh begitu ya. Kemudian juga ada daun buas-buas dari tim saya, di mana masyarakat kita biasa konsumsi daun tersebut. Ternyata banyak zat-zat baik yang terkandung di dalamnya. Begitu ya teman-teman. Oke, tidak terasa waktu begitu berlalu begitu cepat saja. Saya akan pilih 2 pertanyaan terbaik dari teman-teman menurut saya yang telah diajukan pada hari ini. Yang pertama adalah pertanyaan dari Irza Putra Suktia dan pertanyaan dari Francisca Nakita. Nah, selamat untuk 2 pertanyaan terbaik. Teman-teman nanti akan mendapatkan giveaway dari Mirsa dan juga nanti teman-teman silahkan menghubungi panitia. Baik, saya rasa sekian sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas kesediaannya Pak Andi Faruroji telah menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru yang masih mencari-cari terus jati dirinya di dunia keilmiahan di masa perkuliahan ini. Dan saya juga Albi, saya boleh share satu nggak? Boleh Pak, boleh. Ini terkait dengan yang tadi saya bilang yang mau saya tampilkan, tapi tidak jadi ini ya. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, kelihatan nggak ya? Nah, ini salah satu yang harus kalian perhatikan ya di dalam menulis proposal. Karena ini form penilaian proposal ya yang saya tampilkan. Nah, di sini kan ada simple, dia hanya 5 aspek ya. Ada kreativitas, ada kesesuaian kemutaharian metode riset, kemudian potensi program, ada penjadwalan, kemudian penyusunan anggaran. Ini yang saya bilang tadi, Albi dengan Safira itu bisa di angka 1.700, 1.200, 1.100 lebih, 1.000 lebih gitu ya. Nah, kemungkinan ya, kenapa kok mereka dapat pendanaan gitu ya? Karena juri itu menilai skornya ini di rata-rata di atas 6, 6-7 paling enggak. Ya. Di angka skornya di angka 6 atau 7 gitu ya. Jadi ketika kalian merancang proposal, ini jangan diabaikan. Jadi gagasannya orisinil, unik dan bermanfaat. Ya kan? Orisinil seperti saya tadi bilang, salah satunya ya. Referensinya sudah cukup banyak. Ini terkait dengan atau belum, tetapi belum harus disantumkan dan diutamakan referensi yang digunakan. Memang ada ditulis di panduannya itu 10 tahun terakhir. Tapi kalau untuk bimbingan PKM saya, itu saya minta dia 3 tahun terakhir dan semua dalam bahasa Inggris. Pak, bahasa Indonesia gimana Pak? Boleh 1-2 biji gitu ya. Dan harus diakui untuk 10 halaman itu tim yang saya bimbing itu habisnya kalau nggak salah sudah 2 halaman untuk daftar pustaka sendiri untuk menyelesaikan bab 1 sampai bab 3. Itu dua halaman sendiri gitu ya. Kemudian unik. Nah, unik tadi kan teh itu kan sudah awam gitu ya. Nggak salah sih ya dengan itu ya. Teh itu sudah awam, tetapi kalau kamu geser ke PKMPM itu sudah jadi sesuatu yang unik gitu ya. Dibuat teh dan misalnya digabungkan dengan apa gitu ya. Supaya cita rasanya oke dan segala macam itu bagus banget. Kemudian bermanfaat, artinya ya harus kalau bisa sih tanaman-tanaman yang banyak lah gitu ya, sumbernya itu tadi saya bilang ada endemik, kemudian resources-nya cukup besar gitu ya. Nah kemudian ada yang ini nggak usah dijelasin semua, tinggal bisa kalian lihat di sini ya. Kemutahiran metode riset, artinya kan memang harus cari yang terakhir. Kemudian
sintesis literatur, potensi, dan prediksi hasil riset. Nah, ini kan kemarin saya tanya di tim yang saya bimbing, prediksi hasil riset ini gimana sih kamu bisa menjawabnya? Itu pertanyaan saya. Nah, saya bilang, kamu akan bisa menjawab kalau kamu sudah melakukan literasi secara komprehensif. Jadi harapannya, kalau misalnya ada statement di ujung gitu ya, dengan kesimpulan di akhir, itu tidak berbeda bermakna. Jadi proposal itu dibuat kesimpulan awalnya, dengan kesimpulan akhirnya tidak berbeda bermakna. Cuma hanya kalian buktikan. Kenapa kok bisa menjawab itu tidak berbeda bermakna? Karena hasil sintesis literaturnya sudah cukup tajam. Gitu ya. Nah, penyusunan anggaran, nah ini SNI gitu ya. Syarat saya untuk penyusunan anggaran maksimalkan ya, maksimalkan 10 juta, kemudian in-kind dari negara itu in-kind dari institusi perguruan tinggi itu 2 juta, itu juga perlu. Dan ada luaran di sini, mana ya, kalau nggak salah saya, ya ada luaran ya, kontribusi, ya potensi itu ya, luarannya. Kalau yang di tim saya yang bimbing itu luarannya harus 4. Pak, apa aja Pak? Jurnal publikasinya 2, paten 1, hak cipta 1. Sama buku monograf, jadi 5. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja lebih. Baik, terima kasih Pak. Nah, teman-teman bahkan udah di-spill nih kolom penilaian dari proposal PKM 2023. Lengkapnya nanti teman-teman silakan cek di website Simbel Mawa, teman-teman download panduannya dan teman-teman pelajari dan telaah. Sehingga teman-teman dan tim dapat lolos ke tahap berikutnya dari kegiatan PKM ini. Bayangkan, bukan saja fakultas yang bangga, tapi universitas juga bangga bila teman-teman bisa mendapatkan pendanaan. Baik, terima kasih banyak Pak atas ilmu yang telah dibagikan, tips dan trik, serta jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman mahasiswa 2021. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat dan souvenir kepada pemateri dan moderator. Kepada Kepala Departemen KIP, Kak Tiffany, kami persilahkan. Yang pertama, kepada moderator, dipersilahkan Kak Tiffany untuk memberikan sertifikat dan seksi dokumentasi untuk melakukan dokumentasi. Baik, terima kasih MC. Terima kasih kepada Abang Albianus Febri Tarung yang sudah berkenan untuk menjadi moderator dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku panitia di sini memberikan sertifikat Bang sebagai bentuk apresiasi. Mungkin kepada sesi dokumentasi boleh untuk diambil foto sejenak. Kau lagi Zoom meeting dong. Baik, terima kasih. Yang kedua, yaitu pemberian sertifikat kepada pemateri, kepada Kak Tiffany dipersilahkan untuk memberikan sertifikat dan seksi dokumentasi untuk melakukan dokumentasi. Baik, terima kasih kepada MC, terima kasih kepada Bapak Andi Fahruroji S.Farm MSc APT yang sudah berkenan untuk menjadi pemateri kita pada webinar Siap PKM pagi ini. Kami dari panitia memberikan sertifikat Pak sebagai bentuk apresiasi. Mungkin boleh kepada seksi dokumentasi untuk mengambil foto sejenak.
Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, itu. Sesi selanjutnya adalah dokumentasi kedua. Untuk kakak, abang, dan teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Dan kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk mengambil alih. Oke, mungkin untuk para peserta bisa on cam terlebih dahulu. Saya mulai dokumentasi. Untuk slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Untuk slide kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, slide ketiga, hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya, slide keempat dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Dengan dilakukannya dokumentasi kedua tadi, maka berakhir pula lah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada moderator, Pak Andi Fahrurozi selaku pemateri, para peserta, dan rekan panitia yang telah berpartisipasi dari kegiatan ini dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan, baik dari tutur kata maupun dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga diingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi kepulangan dan satisfaction rating siap PKM 2023. Presensi dan satisfaction rating ini nantinya akan digunakan untuk pengambilan sertifikat. Izinkan saya untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Siti Raudatul Jannah selaku MC pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk Kak Vika, kenapa Kak? Baik, mungkin untuk penutup ya dari saya untuk mengingatkan juga terima kasih untuk moderator Bang Albi dan juga pemateri hari ini Pak Andi. Kami dari Mirsa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan gitu untuk membantu kami dalam kegiatan pada hari ini. Kemudian yang terakhir itu ada sedikit mengingatkan juga karena saya juga udah nge-share di ketua HMJ masing-masing bahwa dari Mirsa ini melakukan pendataan terkait tim PKM. Jadi kami sudah koordinasi dengan Bu Isnin selaku Wadik 3 bahwa bagi teman-teman yang sudah ada tim atau yang akan membentuk tim, kalian boleh mengisi link pendataan di mana di situ setelah kalian mengisi, bagi kalian yang belum menemukan dosen pembimbing akan misalnya difasilitasi gitu untuk dibagikan mengenai dosen pembimbing kalian. Jadi buat kalian yang masih bingung dan tidak tahu gitu, jadi setelah ini akan dikasih atau diberikan link ya teman-teman untuk yang angkatan 2022. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Teman-teman peserta udah boleh untuk live ya, namun sebelum live boleh isi dulu presensi sama certification ratingnya untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar KIP lainnya.
Terima kasih, Kak.